Islam. Karena itu tadi bab 2, kita ketik bab 2. Penafsiran hukum Islam 2019 PDF. Oke, kita cek. Kita download bab 2 lain. Nah, ini pengertian Islam. Jadi caranya kamu coba download beberapa bab 2. Nanti kamu pilih yang mana yang kamu mau ambil. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini saya download 4. Oke, kita coba buka satu-satu. Jadi, kalau menambah narasi, kita harus cek beberapa connection. Nah, misalnya ini bab 2-nya, coba perhatikan. Bab 2, kita lihat apa yang dia bahas. Kita cari tadi penafsiran hukum Islam. Tidak ada muncul, coba hukum Islam. Nah, misalnya hukum Islam mana dia? Hukum metode taklili, hukum Islam, tekstual penemuan hukum. Ya. Penafsiran hukum Islam, hukum interpretasi terhadap penemuan. Terus naik, sabar ya, kita cek dulu. Karena ini banyak lembarnya. Nah, oke lah, anggaplah kita ambil ini. Nah, di file ini kita menemukan satu paragraf. Anggaplah setelah kita baca, ini narasinya lumayan bagus loh. Nah, ini nanti bisa kita modifikasi, kita buat kalimatnya versi kita dengan mengubah beberapa kata yang ada di dalam dan menambahkan referensi baru, buku baru. Nah, misalnya contoh ini bagus, kita bisa copy ya, di copy blok, copy, Ctrl C. Kalau dia tidak bisa berarti kamu harus ubah menjadi PDF, menjadi Microsoft Word. Tapi coba kita buka dulu yang lain. Ini download bab 2-nya mana? Ini. Nah, kita lihat apa yang dia bahas. Oh, tidak ada ya. Dia terbatas hukum. Tentang hukum Islam dia cuma 1 poin. Berarti kita cari yang lain. Aduh, tunggu dulu. Kita cari yang lain. Di file yang lain ini tentang hukum Islam. Ini banyak poinnya, bagus. Teori dan fiksi. Nah, begitu deh. Jadi dari setiap lembar yang kamu download terkait dengan kata kunci tadi, itu memang kamu harus baca. Nah, nanti ketika kamu menemukan paragraf yang menyambung dengan poin tadi, apa tadi poinnya? Coba kita lihat. Penafsiran tinjauan hukum Islam terhadap ini, penafsiran mengenai judul tersebut, tinjauan hukum Islam tentang biaya pengisian saldo. Oh, ini ada sambungannya ya. Tadi Kak Dedi tidak baca sampai ujung. Tinjauan hukum Islam tentang biaya pengisian saldo. Nah, ini dia kata kuncinya deh. Sorry, tadi kakak lupa. Oke, kita coba cari ulang ya. Karena tadi itu salah kata kunci. Oke, kita ambil ini. Kita ganti. Jadi semakin tepat kata kuncimu, semakin cepat juga kamu dapat. Nah, ini semua bab 2-nya membahas masalah saldo. Ya, masalah saldo ini. Jadi kamu bisa cepat dapat paragraf baru untuk bisa kamu buat ulang. Ya, misalnya ini. Bab 2. Karena yang tadi mau diganti bab 2, makanya kita cari yang bab 2 juga. Coba saldo. Oh, tidak ada kata saldo.
Nggak bisa di-download ini. Kita cek skripsi lain. Nah, ini coba. Ingat ketika kalian merevisi, usahakan jaringan kamu bagus. Nah, untuk kata saldo banyak. Kita cek di bab 2-nya, mana bab 2? Nah, ini bab 2 ini. Bab 2, bab 2. Oke, kita dapat bab 2. Di bawah sedikit. Mana bab 2-nya nih? Sabar ya. Oke, kita dapat bab 2. Tapi usahakan fokus ke kata kunci tadi, yaitu tentang penafsiran hukum Islam terhadap saldo ya. Mana di sini dasar hukum ijarah. Kok tidak ada muncul ya saldo? Tunggu saya kasih besar supaya kalian bisa lihat. Nah, ini ketika ada file deh, kalau kamu mau cepat dapatkan kata kuncinya, kalau sudah terbuka file PDF seperti ini, kamu langsung Ctrl F. Maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, kamu ketik kata kunci yang kamu mau cari, kemudian nanti kamu klik bawah atau atas. Seperti ini ya. Nah, setiap kamu klik, kamu baca dulu. Kalau di sini ada terkait masalah saldo, ini saldo, dan ada juga penafsiran hukum Islamnya, itu bisa kamu ambil menjadi paragraf kamu. Mana yang ada membahas hukum Islam. Saldo. Ini masih bahas saldo secara umum ini saya lihat. Mungkin di bawah ada. Sabar ya, kita cek. Istilah saldo ini dalam Islam apa misalnya? Ini. Oke, ada yang bagus. Ini satu paragraf bisa kamu copy paste, kamu jadikan contoh untuk misalnya copy. Biasa Kak kakak copy, kakak pindahkan ke Word baru seperti ini. Nah, di sini Kak Dedi akan memodifikasinya. Nah, supaya tidak terbaca plagiat, saran Kak Dedi, pertama kamu harus ganti sumber bukunya ini atau kamu carikan rujukan buku. Misalnya perjanjian biaya top up menggunakan elektronik dengan akad kerjasama sirka. Nah, ini bisa kamu carikan bukunya. Akad sirka untuk pembelian tol, saldo misalnya. Nah, di sini dia bahas tol. Nah, kamu bisa ganti. Misalnya kamu saldo apa? Bukan saldo tol kan? Nah, kamu bisa ganti nih penggunaan top up, penggunaan saldo pulsa misalnya. Nah, begitu. Jadi ini paragraf kamu harus modifikasi, kamu harus edit sesuai dengan variabelmu. Semua yang menggunakan kartu elektronik tol kamu ganti, misalnya menjadi pulsa. Begitu ya, satu-satu. Kamu harus edit semua. Jadi terkadang satu paragraf seperti ini kamu harus 10 menit lagi habis ya Zoom-nya. Kita lanjut Zoom kedua, masih dengan yang sama. Jadi terkadang satu paragraf seperti ini deh kita harus 2-3 kali mengubah. Mengganti bukunya, kemudian mengganti variabel di dalamnya, kemudian mencoba mengganti beberapa kata, misalnya di sini pelaksanaan, kamu bisa ganti jadi penerapan, ya, perjanjian, bisa di sini kesepakatan, ya. Nah, semakin banyak dalam satu baris bisa kamu ganti beberapa kata. Ini karena kamu masih pemula, masih belajar menulis skripsi. Nanti kalau sudah tesis, sudah S3 ya kamu bisa bernarasi ilmiah sendiri. Tapi untuk sementara ini yang bisa kamu pakai, ya. Nah, untuk menghindari plagiasi tinggi, biasanya juga Kak Dedi, kalau misalnya anggaplah kamu sudah selesai revisi bab, misalnya bab 2, kamu sudah revisi, tapi isi di dalam itu sudah banyak copy paste. Karena plagiasi itu dibaca dari banyaknya copy paste yang kita gunakan dan juga kesamaannya dengan penelitian sebelumnya. Makanya Kak Dedi mengarahkan kamu untuk pertama
memakai buku-buku terbaru karena masih jarang orang yang memakai buku tersebut sehingga plagiasinya masih terbaca rendah. Kalau kamu pakai yang tahun buku lama, misalnya 2010 ke bawah, itu sudah banyak orang yang pakai, Dek. Makanya plagiasinya tinggi. Meskipun kamu memakainya tahun ini dan kamu mengubah kalimatnya, tapi poinnya itu tetap terbaca sama. Jadi saran Kak Dedi, pada saat kamu sudah selesai revisi, saran Kakak, jika memang sudah terlanjur copy paste, kamu harus mengetik ulang di file baru. Jadi kamu bisa minta tolong sama adik kamu bisa minta tolong sama adik tingkat kamu untuk bantu mengetik di file yang sama, jangan di copy paste. Itu untuk menekan plagiasinya supaya tidak tinggi. Ya. Jadi poin nanti kita buat satu peragaan khusus untuk bernarasi ilmiah ya. Ini Kak Dedi cuma memperagakan kepada kamu